Assalamualaikum teman-teman. Ini ada kiriman paket dari Bali teman-teman. Ini isinya kit Porlas TD. Untuk mereknya saya belum tahu karena belum saya bongkar. Oke, untuk teman-teman yang sudah mempercayakan servis di tempat kami, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa bantu subscribe, like, komen, serta di share jika channel saya ini bermanfaat. Oke, saya bongkar dulu untuk si paketnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk isi paketnya ini ada 2 kit. Jadi ini saya belum tahu untuk mereknya apa teman-teman. Coba teman-teman kalau ada yang tahu atau pernah servis power jenis ini mereknya apa. Ini untuk transistor final ini menggunakan NJW sebanyak berapa ini? 1 2 3 4 5 8 set. Dan untuk MOSFET trackingnya ini ada 3 biji per rel. Oke, ini coba akan saya tes satu persatu teman-teman. Ini penyakitnya di mana, nanti teman-teman bisa simak dan jangan di skip supaya tidak gagal paham teman-teman. Saya pasangkan power supply dulu. Ini teman-teman sudah saya lakukan pengecekan. Ini bisa dilihat untuk bagian tracking di ini, bagian negatifnya ini hancur semua teman-teman. Di ini elko ini meledak, transistor ini mati, terus ini ada dioda 39 volt mati, di sini 9,1 volt mati juga, terus ini ada 3,3 ini mati juga, dan ini PWM nya ini sampai gosong teman-teman. Bentar saya fokuskan. Nah, itu sampai seperti itu. Oke, ini sudah saya pasang power supply nya. Coba saya tes dulu bagian AB nya, apakah AB nya bermasalah atau tidak. Oke, saya nyalakan power supply. Ini saya cek biasnya. Oke, untuk biasnya sudah bisa keluar bagian negatif, positifnya ini juga sudah keluar teman-teman. Oke, ini masalahnya ada di area tracking. Jadi seperti biasa teman-teman, untuk pengecekan bagian AB teman-teman bisa lepas semua untuk MOSFET trackingnya, lalu dijamperkan ini kabel ini. Pokoknya seperti biasa ya teman-teman ya. Ini penting sebelum melangkah ke tracking, dipositifkan atau dicek dulu bagian AB nya. Kalau AB nya normal baru ke tracking, seperti itu teman-teman. Oke, ini akan saya lakukan pergantian komponen-komponen yang ada di area tracking ini. Mudah-mudahan untuk PWN masih bisa dibenahi, tapi belum tahu ini untuk MOSFET totem sama komponen lain ini belum saya cek secara detail tadi, apakah juga ikut short. Oke, simak terus teman-teman, dan saya lakukan pergantian komponen di bagian tracking. Ini sudah saya lakukan pergantian dan perbaikan di bagian PWM. PWM nya rusak, jadi ini saya lakukan perbaikan. Tadi mengganti dioda Zener 27 volt itu short. Transistornya banyak yang rusak teman-teman di bagian PWM.
dan ini elko sudah saya ganti. Terus Zener 39 volt juga sudah saya ganti. Untuk resistor di sini optocoupler ini juga rusak, ini tak ganti. Transistor ini juga rusak. Terus transistor ini rusak. Untuk MOSFET totemnya juga rusak teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti ya kalau mengerjakan di area tracking ini. Usahakan dicek semua untuk komponen, mulai dari resistor, transistor, terus dioda Zener, itu harus dicek satu persatu untuk memastikan komponennya masih bagus. Jadi biar tidak pusing teman-teman. Nah, di sini sudah saya pasangkan, ini ada MOSFET per rel, ini sudah saya pasangkan satu, dan di sini juga satu. Oke, selanjutnya tinggal pengetesan apakah sudah normal. Oke, coba saya nyalakan untuk power supply. Sebentar teman-teman. Oke, saya letakkan di kaki kolektor transistor final. Oke, ini untuk tegangan standby di bagian rel negatifnya sudah keluar 9 volt, dan di sini keluar 8 volt. Nah, untuk teman-teman tidak usah bingung kalau mendapatkan kasus standby-nya tidak imbang. Yang penting pegang aja teman-teman. MOSFET ini usahakan bila teman-teman habis ganti MOSFET, ini jangan dikasih pendingin dulu teman-teman. Seperti ini saja, tidak usah kasih pendingin. Lalu dipegang teman-teman, dihidupkan berapa menit seperti itu. Jadi dipegang, kalau tidak hangat itu normal teman-teman, walaupun toh tegangan standby-nya selisih 1 volt atau 1,5 volt itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sudah dapat input, otomatis tegangan standby itu akan imbang teman-teman. Terus kendalanya kalau misalnya teman-teman tegangan standby-nya selisih terlalu jauh, terus bila kita tes menggunakan speaker mid high, itu suara hack-nya itu ada noise. Nah, itu berarti teman-teman trackingnya itu masih osilasi atau osilasi ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan pergantian ini teman-teman, IC optocoupler. Biasanya IC optocoupler ini juga bisa menyebabkan noise atau atau ripple teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sudah bisa diganti tetap saja teman-teman usahakan untuk osilator yang ke pendingin itu usahakan pakai yang keramik teman-teman, jangan pakai yang mika. Karena kalau pakai mika itu sering menimbulkan osilasi juga. Jadi teman-teman harus pakai yang keramik seperti itu. Terus jika teman-teman mau lebih aman lagi, kalau punya teman-teman punya ferrit kecil, ini kaki di bagian git ini kasih ferrit teman-teman, itu lebih aman karena ferrit itu mengurangi noise di frekuensi tinggi. Jadi lebih jos lagi kalau teman-teman punya ferrit, kasih ferrit. Oke, ini untuk videonya sudah terlalu panjang teman-teman, ini sudah cukup
Mungkin penjelasan saya bisa dimengerti atau bisa sedikit menambah wawasan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.